Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Maulana dari PGMI semester 5A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keterampilan berbicara pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai dari pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengemukakan kata-kata dalam suatu gagasan, pikiran, serta perasaan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak. Materi selanjutnya yaitu teknik berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu awali dengan kalimat pembuka. Ya, seperti biasanya kita berbicara di depan umum, selalu gunakan kalimat pembuka seperti kalimat sapaan, seperti hai, halo, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, hilangkan perasaan gugup. Yaitu perasaan gugup memang sering muncul ketika kita berbicara di depan umum. Akan tetapi itu bisa diatasi dengan kita mempersiapkan apa yang harus kita bicarakan di depan umum agar kita lebih fokus dan tidak gugup ketika berbicara. Selanjutnya, berbicaralah dengan santai. Ya, dengan kita berbicara dengan sangat santai, kita akan menghindari dari rasa kegugupan yang di poin 2 tadi. Selanjutnya yaitu ada hindari bicara gagap. Ya, seperti poin-poin sebelumnya, di sini merupakan hal yang harus kita hindari ketika berbicara di depan umum. Sebab ketika kita berbicara dengan perasaan yang gagap, kita akan ragu atau sedikit kekurangan materi terhadap sesuatu. Yang kelima yaitu bicaralah yang sopan. Nah, bicara yang sopan merupakan suatu syarat ketika kita berbicara di depan umum, yaitu sisipkan humor. Ya, ketika kita berbicara, kita tidak harus berbicara dengan serius terus-terusan, akan tetapi kita bisa menyelipkan sedikit humor atau lelucon-lelucon yang tidak melanggar tidak melanggar unsur sara, yaitu time management. Yang selanjutnya itu ada time management, yaitu atur waktu yang diberikan dengan baik. Dengan time management, kita akan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk berbicara dengan semaksimal-maksimalnya, yaitu berbicara yang jelas yang terakhir. Ya, dengan berbicara yang jelas, kita dapat menyampaikan sesuatu yang ingin kita tersampaikan kepada audiens. Yaitu dua yang terakhir, yaitu gunakan intonasi yang berbeda. Jangan selalu intonasi yang konstan dan tidak berubah-ubah. Nah, yang terakhirnya ini kontak mata. Ya, ketika kita berbicara di depan umum, kita harus melihat audiens yang kita tuju. Jangan hanya kita melihat ke samping, ke bawah, atau ke atas. Terakhir yaitu ada faktor yang menghambat pembicara. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang faktor internal itu yang pertama ada ketidaksempurnaan alat ucap. Yang kedua yaitu penguasaan komponen kebahasaan. Yang ketiga, penggunaan komponen isi. Yang keempat, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu suara atau bunyi yang pertama. Yang kedua, kondisi ruangan yang tidak memungkinkan, seperti kondisi ruangan yang tidak tenang. Yang ketiga yaitu media. Yang keempat yaitu pengetahuan pendengar. Usai sudah materi yang bisa saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.